Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafael Satriawangsa dari kelas Kimia C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 soal kimia. Oke, kita masuk ke nomor 5. Ini soalnya. Diketahui asam asetat memiliki CH3COOH dan dia punya Ka, yang berarti dia asam lemah. Dan ada KUH 0,1 mili. Dan CH3COOH ditambah KUH yang berarti CH3COOH-nya asam lemah dan KUH-nya basa kuat. Nah, yang terjadi di sini yang kuat akan mendominasi menjadi garam bersifat basa. Garam bersifat basa berarti pH titik ekovalennya lebih besar daripada 7. Jawaban nomor A benar. Kita masuk ke yang nomor 5, soal B. Volume KUH dibutuhkan untuk mencapai titik ekuivalen adalah 25 mili. Jadi gini cara penyelesaiannya. Rumusnya ada V1 kali M1 kali A sama dengan V2 kali M2 sama kali B. Yaitu V1-nya ada 25, M1-nya ada 0,1, A-nya ada 1. Menjadi 2,5. Yang V2 ada belum diketahui, yang M2 ada 0,1, yang B ada 1. Jadi penyelesaiannya 2,5 dibagi 0,1 yaitu menjadi 25 mili. Jadi jawaban nomor B itu benar. Kita masuk ke yang ke C. Jadi bisa dilihat dari diketahui yang garam bersifat basa ini. Karena garam bersifat basa, titik ekuivasinya menjadi lebih besar daripada 7. Jadi indikator fenolfetalin lebih cocok digunakan daripada metil merah itu benar. Kita masuk yang ke D. Jadi senyawa yang terletak di dalam labu titrasi adalah asam format. Itu jawabannya salah. Karena senyawa yang terletak di dalam labu titrasi itu adalah asam asetat. Kita lanjut ke yang nomor E. Garam yang terbentuk bersifat netral. Itu jawabannya salah. Kenapa? Karena garam yang terbentuk di sini karena dari asam lemah dicampur dengan basa kuat menjadi garam bersifat basa. Jadi garam yang terbentuk bersifat netral itu salah. Yang benar bersifat basa. Lanjut kita nomor 6A. Ini soalnya. Asam yang dititrasi adalah asam lemah. Benar. Kenapa? Karena pergerakan pH-nya dari angka 4. Sedangkan asam kuat pergerakan pH-nya dari angka 0. Kita lanjut 6B. Jadi penyelesaian soalnya sama saja seperti soal yang sebelumnya. Yaitu rumusnya V1 M1A V2 M2B. Jadi V1-nya 25, M1-nya 0,1, A-nya 1. V2-nya tidak diketahui, M2 0,1, B-nya 1. Jadi 2,5 dibagi 0,1 yang berarti V2-nya yaitu 25 mili. Jawaban 6B benar. Lanjut ke 6C. NaOH yaitu basa kuat dapat disimpulkan nanti titik ekuivalennya menjadi lebih besar daripada 7. Jadi indikator metil merah tidak cocok untuk menentukan titik akhir karena titik ekuivalennya lebih besar daripada 7 karena nanti tidak terdeteksi. Lanjut ke 6D. Memiliki titik ekuivalen lebih kecil daripada 7. Salah. Karena NaOH ini tadi basa kuat yang dapat disimpulkan titik ekuivalennya lebih besar daripada 7.
Jadi kalau memiliki titik ekuivalennya lebih kecil daripada 7 itu salah. Lanjut ke 6E. Garam yang terbentuk nanti bersifat asam. Salah, karena dia terbentuk dari basa kuat yang nantinya bersifat basah. Kita lanjut ke nomor 20. Ini soalnya. Diketahui HCN yaitu 100 ml 0,2 beserta Ka-nya 1 kali 10 min 3 dan ditambah NaOH yang berisi 100 ml dan 0,2. Langkah pertama, kita cari molnya dulu. Mol HCN yaitu 100 kali 0,2 sama dengan 20 milimol. NaOH yaitu 100 kali 0,2 yang berarti sama 20 milimol. Karena garamnya belum terbentuk, kita mereaksikan dulu. HCN ditambah NaOH menjadi NaCN plus H2O. Jadi kita langkah selanjutnya menggunakan mula-mula reaksi dan sesudah reaksi. Mula-mula HCN yaitu 20, NaOH 20, NaCN belum, H2O belum. Pas reaksi 20, HCN-nya 20, NaOH-nya juga 20, NaCN-nya juga 20, H2O-nya juga 20. Sesudah reaksi HCN-nya hilang, NaOH-nya juga hilang. NaCN-nya ada 20, H2O-nya juga 20. Dan langkah selanjutnya kita mencari molaritas garam, yaitu dengan rumus mol dibagi volume total, yang berarti 20 dibagi 200, yang menjadi 10 dibagi 10, 1 dibagi 10 yang sama dengan 0,1. Karena di sini HCN-nya asam lemah dan NaOH-nya basa kuat, yang terjadi akan garam basah. Jadi kita menggunakan OH-. OH- rumusnya Kw dibagi Ka dikali konsentrasi garam, yaitu 10 min 14 dibagi 10 min 3 dikali 0,1. Hasilnya 10 min 15 dibagi 10 min 3 menjadi 10 min 12. Dan disederhanakan menjadi 10 min 6. Lalu kita mencari pOH-nya, yaitu min log dikali 10 min 6 menjadi 6. pH-nya 14 dikurang 6, hasilnya 8. Dan 8 ini adalah hasil akhirnya, teman-teman. Lanjut ke nomor 21. Diketahui NH4Br bervolume 200 dan pH-nya ada 5. NH4Br ini gabungan dari NH4OH ditambah HBr, di mana NH4OH ini bersifat basa lemah, HBr-nya asam kuat. Jadi karena campuran basa lemah dan asam kuat ini menjadi garam bersifat asam, kita cari konsentrasi H+-nya dulu. pH sama dengan 5, H+ sama dengan 1 kali 10 min 5, di mana rumusnya H+ yaitu Kw dibagi Kb dikali konsentrasi garam. Kita masukin H+-nya kan tadi 1 kali 10 min 5, dan Kw-nya ada 10 min 14, Kb-nya 1 kali 10 min 5 dikali konsentrasi garam. Kita sederhanakan, kita hapuskan akarnya dulu dengan dikuadratkan 2.
1 kali 10 min 10 sama dengan 10 min 14 dibagi 10 min 5 dikali konsentrasi garam. 1 kali 10 min 10 sama dengan 10 min 9 dikali konsentrasi garam. Pindah ruas. 1 kali 10 min 10 dibagi 10 min 9 sama dengan 0,1. Jadi konsentrasi garamnya 0,1. Kita sekarang cari konsentrasinya. Rumus konsentrasi adalah gram dibagi mr dikali 1000 dibagi volume. Dimana kita cari mr-nya dulu. Kita sudah nemu mr-nya jadi 98. Kita masukin gram dibagi 98 dikali 1000 dibagi 200. Alhasil 0,1 sama dengan 5 dikali gram dibagi 98. 98 pindah ruas. 0,1 kali 98. Alhasil jadi 9,8. 5-nya pindah ruas. 9,8 dibagi 5. Alhasil gram tersebut adalah 196. Jadi kesimpulannya hasil akhirnya gramnya 1,96. Lanjut ke soal nomor 24 yang terakhir. Jadi ini soalnya. Jadi pH-nya ada 4. CH3COOH-nya bervolume 100 ml dan ber-Ka 10 min 5. CH3COOAN 0,m. Di mana CH3COOH ini asam lemah dan CH3COOAN ini garam. Maka jenis penyanggaannya penyanggaan asam. Karena asam lemah ditambah garam. Kita memakai rumus H+. pH sama dengan 4. Jadi H+-nya 1 kali 10 min 4. H+, di mana rumus H+ sama dengan Ka dibagi mol asam dibagi mol garam. Kita masukin 1 kali 10 min 4 sama dengan 10 min 5 dikali M kali F asam dibagi M kali V garam. Kita selesaikan yang ini dulu. 1 kali 10 min 4 sama dengan 10 min 5 dikali 0,5 dikali 100 dan dibagi 0,5 dikali tidak diketahui. Jadi kita kalikan silang. 1 kali 10 min 4 sama dengan 10 min 5 dikali 50 dibagi 0,5. Kita kalikan silang dulu ya. 0,5 dikali tidak diketahui dikali 1 kali 10 min 4 sama dengan 5 dikali 10 min 4. Kita cari dulu, kita selesaikan dulu. 0,5 dikali 10 min 4 sama dengan 5 dikali 10 min 4 menjadi 5 kali 10 min 5 sama dengan 5 kali 10 min 4. Jadi pindah ruas. 5 kali 10 min 4 dibagi 5 kali 10 min 5 dan hasil akhirnya adalah 10 mil. Jadi nomor 24 hasil akhirnya 10 mili. Nah itu tadi teman-teman, belajar kimia mudah bukan? Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton.
Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian. Terima kasih.